teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daud Kristianus dari X2. Nah, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Kiranya renungan yang akan saya bawa bisa bermanfaat bagi semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, judul renungan pada hari ini adalah kuasa dalam kehadirannya. Nah, itu dibuka dengan Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Nah, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Apa berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus, jadi ayat ini tentang orang muncul di hadapan kita. Respon kita adalah bertanya dalam hati kita sendiri, atau langsung bertanya kepada orang tersebut. Selalu ada respon yang terlihat di saat ada orang baru muncul di hadapan kita. Apakah kepentingannya sehingga dia datang? Inilah respon yang wajar yang sering kita jumpai. Ada orang dengan santainya menerima orang yang baru dikenal, tetapi juga ada orang yang terancam karena hadirnya orang tersebut. Pada bacaan saat ini kita mengetahui respon orang Nazaret yang melihat Yesus sebagai sosok yang baru. Mereka akhirnya tidak hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf saja, tetapi Yesus menyatakan dirinya sebagai Sang Mesias. Pada awalnya mereka kagum dengan kemampuan Yesus saat berkhotbah. Mereka menyadari ada kuasa dalam setiap pengajaran dan pengajaran Yesus. Namun mereka meragukan kemesiasannya. Alasannya, mereka mengetahui Yesus adalah anak Yusuf. Itulah sebabnya mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan hebat lagi agar keraguan mereka ini sirna. Bukannya memenuhi harapan mereka, Yesus malah menegur mereka. Bagi Yesus mereka seperti orang Israel pada zaman Elia dan Elisa yang penuh keraguan. Akibatnya mereka pun marah karena teguran itu dan tidak membunuhnya. Berkatalah Yesus, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dalam bacaan Alkitab, inilah terakhir Yesus pulang ke kampung halamannya. Orang-orang Nazaret enggan mengaku Yesus sebagai Mesias. Pasalnya, mereka mengenal Yesus sebagai anak Yusuf. Meskipun mereka menyadari kuasa Yesus, tetapi mengabaikannya.
Bahkan mereka ingin mendikte Yesus agar melakukan seperti apa yang mereka mau. Terkadang kita juga demikian, bukan? Kita menjadikan Yesus sesuai keinginan kita. Kita bertindak seolah-olah lebih besar daripada Dia. Jika saat ini kita bersikap demikian, mari bertobat. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Mesias. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Kristus, dalam pengenalan akan Kristus. Nah, oke, itu sekian dari renungan pada hari ini. Saya akhiri dengan doa. Ya, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan ini Tuhan. Dan kami akan beraktivitas seperti semua Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, untuk melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you guys.